Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Nurul Huda. Nah, sebelumnya pada pagi yang cerah ini, mari sama-sama kita memulai pelajaran kita dengan berdoa. Saya pimpin ya doanya. Semua angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada pagi yang cerah ini, ada yang tahu nggak apa materi kita? Nah, hari ini kita belajar tentang matematika. Pelajaran kelas 5. Matematika judulnya yaitu bangun datar. Nah, sebelum kita belajar tentang bangun datar, mari sama-sama kita perlu tahu dulu nih apa tujuan daripada bangun datar. Nah, simak ya, mari kita simak. Nah, tujuan daripada bangun datar adalah agar siswa-siswanya mengetahui perbedaan antara persegi panjang, segitiga, trapesium, dan lain sebagainya bentuk-bentuk bangun datar yang lain. Kemudian di dalam Islam kita juga menggunakan metode matematika. Mana contohnya? Seperti kita menghitung tanggal masuknya bulan Ramadan, kemudian pembagian harta maupun perlu juga kita ketahui bahwasannya penemu aljabar pertama adalah orang Islam kita sendiri, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, jadi jangan pernah kita untuk bosan ya belajar tentang matematika, karena matematika itu juga masuk ke dalam rangkuman Islam. Nah, setelah kita tahu nih manfaat kita belajar matematika, terutama bangun datar. Nah, pada bangun datar ini kita juga gunakan di kehidupan sehari-hari. Mana contohnya? Nih, di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita memiliki pintu, jendela, meja, dan barang-barang lainnya yang kita gunakan itu berbentuk bangun datar tanpa kita ketahui, seperti jam berbentuk lingkaran. Nah, simak lebih lanjutnya. Sebelum itu, saya atau ibu akan mengajarkan kalian mengenai peta konsep bangun datar terlebih dahulu. Peta konsep bangun datar, lihat ya di PowerPoint ibu. Yang pertama ada pengertian bangun datar, yang kedua ada macam-macam bangun datar, yang ketiga ada sifat-sifat bangun datar, yang keempat ada rumus menghitung luas bangun datar, yang kelima ada rumus menghitung keliling bangun datar, dan yang terakhir pastinya contoh soal. Nah, kita masuk yang ke pertama. Yang pertama adalah pengertian daripada bangun datar. Ada yang tahu nggak apa pengertian daripada bangun datar? Bangun datar adalah sebuah objek dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh karena itu, bangun datar hanya memiliki rumus luas dan keliling. Nah, sekarang kita masuk ke dalam slide yang kedua. Slide yang kedua adalah macam-macam bangun datar. Macam-macam bangun datar terbagi atas 8 ya. Oke, yang pertama adalah persegi. Kemudian ada persegi panjang, kemudian ada jajar genjang, ada layang-layang, ada belah ketupat, ada segitiga, trapesium, dan lingkaran. Kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu persegi. Nah, di sini saya punya contoh, ibu punya contoh persegi. Nah, persegi di sini ibu punya media belajar. Ini adalah gambar persegi. Nah, perlu kita kenalkan sama kan seperti slide itu. Nah, persegi ini adalah memiliki sifat yaitu semua sisi persegi ini sama panjang dan sudutnya sama besar. Lihat, antara ini adalah yang dinamakan sisi 1, 2, atas, bawah, kiri, kanan. Itu adalah sisi-sisinya sama panjang dan sama besar. Itu adalah bentuk persegi yang pertama. Kemudian yang kedua
ada yang namanya persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki sifat memiliki sifat yaitu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Ini sisi yang sama panjang, dan sisi yang kiri antara kiri kanan sama panjang, dan bawah atas sama lebar. Inilah namanya persegi panjang. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang yaitu memiliki sifat yaitu sisi yang berhadapan sama panjang dan sudutnya yang berhadapan sama besar. Ingat ya, ini jajar genjang. Kemudian ada, nah ini yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu lingkaran. Nah, ibu buat contoh ini. Ini adalah lingkaran. Semua yang berbentuk bulat itu namanya lingkaran. Lingkaran ini yaitu mempunyai kesimetrian lipat. Bisa dilipat ya, bisa dilipat. Contohnya ini ketika lipat bisa dilipat dua seperti ini, ataupun ke ini. Cuma ini bukan kertas ya, dilipat. Kemudian rotasinya tak terhingga, banyak juga memiliki jari-jari. Nah, di sini saya akan bilang jari-jari dan diameter. Jari-jari itu ini setengah ya, ini di tengah-tengah ya, ini di tengah-tengah anak-anak. Kemudian setengah. Jika ini ditarik garis seperti ini, nah setengah ini, maka itu dinamakan jari-jari. Setengah daripada lingkaran adalah jari. Kemudian dan diameter. Apa yang maksud diameter? Ketika garis jari-jari ini mencapai titik temu dari sini ke sini hingga ke sini, dari satu garis yang lurus yang panjang, itu namanya diameter. Makanya lingkaran itu memiliki jari-jari dan diameter. Nah, selanjutnya kita ada trapesium. Trapesium yaitu memiliki sifat mempunyai 4 sisi buah dan 4 sisi titik sudut. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4 yang tidak sama. Kemudian ada segitiga. Nah, ini dia, ada segitiga memiliki 3 buah titik sudut, dan 3 buah titik sudut itu jumlahnya sama besar. Karena nanti kedepannya kita akan belajar bahwasannya segitiga itu terbagi menjadi 3. Ada segitiga sama kaki, segitiga siku, dan segitiga satu lagi. Ini sudutnya berbentuk 130 derajat. Kemudian apa lagi? Kita ada belah ketupat. Nah, belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki sifat yaitu semua sisinya sama panjang dan sudutnya yang berhadapan sama besar. Ya, seperti layang-layang. Semua sisinya 1, 2, 3, 4 ini sama panjang dan sama lebarnya. Nah, yang terakhir yaitu adalah layang-layang. Layang-layang ini hampir sama seperti belah ketupat, tetapi dia berbeda. Berbedanya di mana? Layang-layang ini berbagi atas 2. Dia antara bawah sama atas itu sisinya tidak sama panjang. Nah, sudah habis pembagian di sifat-sifat. Ketika kalian sudah mengenal sifat-sifat bangun datar, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, pada slide selanjutnya ya, yang keempat, yaitu rumus luas bangun datar. Yang pertama kan ada itu persegi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Mana sisinya? Dari yang kita lihat ini, mana sisinya? Ini sisinya. Jadi sisi kali sisi. Rumus luasnya sisi kali sisi. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Mana panjangnya tadi? Sebentar. Nah, panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini yang di bawah lebar. Beda dengan persegi. Kemudian begitu juga selanjutnya. Jajar genjang. Alas kali tinggi. Kemudian
Kemudian layang-layang. Layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 karena dia memiliki dua diagonal. Kemudian belah ketupat. Nah, rumus belah ketupat sama seperti layang-layang, yaitu rumus luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga, rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian rumus trapesium, yaitu rumus luas trapesium yaitu setengah kali alas tambah B, A tambah B kali tinggi. A tambah B itu antara atas sama bawah ya. Kemudian lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu V kali R kuadrat. Yang R itu dimana R adalah jari-jari seperti yang saya jelaskan tadi. Jari-jari itu setengah daripada lingkaran. Kemudian kita masuk ke dalam slide yang selanjutnya yaitu rumus menghitung keliling bangun datar. Sama seperti tadi, kita awali dengan persegi. Rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Kenapa 4 kali sisi? Karena persegi mempunyai 4 sisi yang sama besar dan sama panjang. Makanya 4 kali sisi cara untuk kita mengetahui keliling daripada persegi. Begitu juga selanjutnya, yaitu rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali P tambah L. Kemudian rumus keliling jajar genjang yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, karena keempat sisinya itu sebenarnya sama saja. Nah, kemudian rumus keliling daripada layang-layang, mana rumusnya? Yang 2 kali diagonal 1 tambah diagonal 2. Kemudian rumus keliling belah ketupat yaitu 4 kali sisi. Dan selanjutnya adalah yang ke-6 yaitu mencari keliling persegi 3. Jadi rumus keliling segitiga yaitu sisi tambah sisi tambah sisi, karena ketiga sisinya itu sama. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 cara mencari keliling trapesium. Rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi 4 kali. Kemudian rumus mencari keliling lingkaran yaitu V. V itu memang udah ada nilai kesendiriannya yaitu 3,14 atau 22/7 ya. Kali diagonal Cara selanjutnya yaitu cara mencari keliling lingkaran. Rumusnya yaitu V kali diameter. V itu sudah ada nilai kesatuannya tersendiri ya, yaitu 3,14 untuk barang atau angka yang tidak dapat dibagi 7. Sedangkan angka yang dapat dibagi 7 seperti 27, 21 atau seterusnya, maka itu menggunakan 22/7 untuk V-nya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh. Yang contohnya itu, untuk contoh yang pertama, situ ibu ada buat 2 buah contoh ya. Contoh yang pertama, sebuah persegi ABCD yang sudutnya ABCD memiliki sisi 5 cm. Tentukan luas dan keliling bangun tersebut. Nah, gimana tuh cara jawabnya? Di situ sudah tertera ya. Dengarkan baik-baik penjelasan daripada ibu, penyelesaiannya. Kita cari dulu luas untuk persegi. Nah, gimana tadi rumus luas persegi? Sisi kali sisi, pinter. Nah, luas persegi ABCD sama dengan, taruh rumusnya sisi kali sisi. Di bawahnya luas sama dengan berapa sisinya? 5 cm, berarti 5 cm dikali 5 cm sama dengan 5 kali 5, 25 cm kali cm menjadi cm kuadrat. Maka luas sama dengan 25 cm kuadrat. Jadi luas segitiga
Sudut ABCD adalah 25 cm persegi. Nah, kemudian masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, yaitu cari keliling. Gimana rumus keliling persegi tadi? Ya, 4 kali sisi. 4 kali sisi. Kita tulis 4 kali sisi. Kemudian sisinya berapa? 4 dikali 5 cm. 5 cm. 4 kali 5 20. Karena cm-nya tetap 1, makanya 20 cm. Maka keliling daripada persegi yang sisinya 20, yang sisinya 5 cm adalah 20. Ya, kita kasih tepuk tangan. Paham? Sudahkah kalian meneliti benda-benda yang ada di sekitar kalian? Mari kalian teliti dan kalian cermati, lihat baik-baik. Apakah di ruang kelas ini ataupun di rumah kalian terdapat benda-benda yang benda tersebut merupakan bangun datar, bentuk daripada bangun datar yang 8 tadi yang telah Ibu sebutkan? Nah, jika kalian melihatnya, jangan lupa ditulis, kemudian beri catatan itu ke Ibu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai bangun datar. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi, dalam pembelajaran bangun datar ini, tujuannya adalah agar murid-murid mengenal berbagai bentuk, macam, serta sifat-sifat daripada bangun datar. Jadi kita tahu membedakan antara yang mana persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jajar genjang, dan lain sebagainya yang penuh dan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga di dalam Islam. Di dalam Islam kita juga butuh dengan matematika. Contohnya apa? Untuk memperkirakan, memprediksikan, atau mengira tanggal bulan Ramadan, tanggal 1 Muharram, perlu kita tahu. Begitu juga untuk cara pembuatan kalender Hijriyah di masa Umar bin Khattab. Lalu begitu juga orang yang pertama kali, ulama yang pertama kali menemukan aljabar, yaitu Al-Khawarizmi. Itu adalah seorang muslim. Nah, jadi matematika itu tidak hanya kita cangkupi ke dalam dunia, tapi juga kita cangkupi di dalam akhirat seperti pembagian warisan. Nah, sekian daripada pembelajaran kita. Mari kita tutupi dengan alhamdulillah. Semoga selalu sehat semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.